Pertemuan antara dua tersangka kasus ijazah, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo pada Kamis, 8/1/2026, menjadi sorotan luas. Dua tersangka lain, Row Suryo dan Rismon Sianipar, menyebut tidak ada permintaan maaf Egy Sujana kepada Jokowi dalam pertemuan itu. Tadi siang Egy Sujana menelepon di dekat saya, salah seorang teman di dekat saya, dan kebetulan saya terima atau saya dengar omongannya dan itu direkam. Nah, ada yang menarik ya. Satu, Grace Natali tadi kan bilang ada permintaan maaf, itu mungkin bohong. Enggak ada sama sekali kata Egy. Permintaan maaf tidak ada satu. Dan dalam pertemuan itu Jokowi hanya hihihi, menirukan gaya bicara Jokowi. Kata Row Suryo dalam tayangan program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Jumat 9 Januari 2026. Hal serupa diucapkan Rismon Sianipar saat diwawancara di program Prime News Metro TV pada Jumat 9 Januari 2026. Menurut info yang kami dengar beberapa waktu lalu, 1-2 jam yang lalu, bahwa beliau menyatakan tidak ada minta maaf gitu. Ya, jadi tidak ada minta maaf, kata Rismon. Rismon mengaku tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, hanya mendengar rumor dari orang-orang. Kalau ternyata kenyataannya Egy dan Damai Hari Lubis meminta maaf, menurut Rismon keduanya harus menjelaskan ke publik. Kalaupun itu terjadi, ya minta maaf dari Bang Egy Sujana maupun Bang Damai Hari Lubis. Tentu beliau berdua memiliki kewajiban atau keharusan kepada publik untuk menjelaskannya, katanya. Rismon mengaku kaget saat tahu Egy dan Damai mendatangi Jokowi. Hal ini beralasan karena sebelumnya dia mendengar langsung dari Egy maupun Damai bahwa ketidakbenaran itu tidak boleh kompromis. Begitu sering kali yang saya dengar dan diberikan statement kepada saya secara personal, katanya. Rismon berharap rumor yang dia dengar seperti ada transaksi uang maupun jabatan, serta keterlibatan penyidik dalam pertemuan ini, tidak benar adanya. Nah, semoga tidak ada samping transaksional itu juga ada tekanan-tekanannya pada pertemuan tersebut. Dan saya sampai saat ini masih yakin idealisme yang sering diungkapkan sendiri terutama oleh Bang Damai Hari Lubis kepada saya lewat telepon maupun pertemuan-pertemuan kami, tukasnya. Saksi ungkap fakta berbeda. Menanggapi hal ini, Sekjen Relawan Jokowi, Rejo, Prabowo Gibran, Muhammad Rahmat, yang ikut hadir dalam pertemuan di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, mengungkap fakta berbeda. Dijelaskan Rahmat, di pertemuan yang sangat terbatas dan tertutup ini masing-masing mendapat giliran untuk bicara. Pembicara pertama adalah Damai Hari Lubis. Pak Damai Hari Lubis menyampaikan ke Bapak Jokowi, menceritakan berbagai kegiatan kemudian ditutup dengan permohonan maaf atas kesalahan kekeliruan yang dilakukan, katanya. Bahkan, pertemuan itu ditutup dengan doa yang dipimpin Egy Sujana. Pak Egy Sujana yang memimpin doa dan mendoakan kesehatan untuk kita semua, kesehatan untuk Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, anak-anak Pak Jokowi, dan siap mendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam rangka membangun bangsa ini menjadi lebih baik gitu ya, ungkap Rahmat. Bahkan saya sempat meneteskan air mata waktu mendoa itu karena Egy menyampaikan, "Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami dan berikan perlindungan kepada ayah kami Bapak Jokowi." Ungkapnya. Inisiator pertemuan, Rahmat mengungkapkan sebelum pertemuan ini, dia sempat mengunjungi kediaman Egy Sujana di Bogor untuk bersilaturahmi sesama rekan dalam organisasi. Di pertemuan itu dia membicarakan banyak hal termasuk soal ijazah Jokowi. Nah, di waktu itu berkembang pembicaraan karena menjelang Ramadan kemudian sesama umat Islam untuk saling bersilaturahmi. Kenapa kita tidak mengikut contoh-contoh pemimpin yang negarawan seperti yang dicontohkan oleh Bapak Presiden kita Bapak Prabowo adalah dua tokoh negarawan dengan Bapak Jokowi. Walaupun lama berseru, tapi kemudian dua tokoh ini bergandengan tangan di dalam membangun bangsa dan negara kita. Katanya, pikiran itu lalu dipahami Egy Sujana untuk membuka ruang silaturahmi. Apakah keinginan Egy itu dilandasi karena sudah menyaksikan ijazah Jokowi dan mengakui keasliannya? Menurut Rahmat, tidak hanya itu, Egy Sujana akhirnya menemui Jokowi. Dikatakan, sebenarnya Egy dan Jokowi memiliki hubungan sahabat lama. Pak Egy itu adalah tim suksesnya Pak Jokowi ketika Pak Jokowi maju menjadi wali kota Solo, dan tim suksesnya Pak Jokowi juga ketika maju Pilkada DKI Jakarta. Jadi ini teman lama, katanya. Karena itu, dalam pertemuan itu Egy dengan Damai dan Jokowi berangkutan sangat erat.
Dan kami yang hadir terbatas di dalam ruangan juga menjadi sangat terharu yang melihat bagaimana hubungan tokoh-tokoh yang sangat kita hormati ini mencair gitu dan persaudaraan itu namanya berangkulannya, katanya. Dalam pertemuan tersebut, Egy Sujana memberikan hadiah berupa buku berjudul OST Jubedil, Objektif, Sistematis, Toleran, Jujur, Benar, Adil, yang merupakan karya tulisnya. Buku tersebut diberikan kepada Jokowi yang ia sebut sebagai saudara seiman seislam. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam Pak Joko Widodo. Insya Allah beliau cerdas, berani, militan, TBM, terangnya dalam video yang diterima tribunsolo.com Jumat 9 Januari 2026. Sebelumnya, Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah membenarnya adanya pertemuan tersebut. Betul, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis bertemu Jokowi, kata Kompol Syarif, Kamis, seperti dikutip dari tribunsolo.com. Kasus ijazah Jokowi. Seperti diketahui, Egy Sujana bersama 7 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Egy masuk klaster pertama bersama 4 tersangka, yakni Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Namun, mereka berlima sampai sekarang belum diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian klaster kedua ada 3 tersangka, yaitu Rosuryo, Rismon Hasiolan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Ketiganya diketahui sudah diperiksa sebagai tersangka sebanyak 2 kali oleh Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, seluruh tersangka dijerat dengan pasal 27A dan pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, serta pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Klaster pertama juga disangkakan melanggar pasal 160 KUHP tentang penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Sementara klaster kedua yang terdiri atas Rosuryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa menghadapi ancaman pidana lebih berat karena mereka dikenakan 2 pasal tambahan, yakni pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang penghapusan atau manipulasi dokumen elektronik milik orang lain. Dengan tambahan pasal itu, Rosuryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa terancam hukuman penjara antara 8 hingga 12 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.